Baik, kali ini saya akan membahas terkait dengan volume benda putar ya. Jadi volume ini merupakan salah satu aplikasi dalam integral, yaitu salah satu komponen utama kalau kita menghitung cadangan misalnya ya. Nah, untuk memberikan logikanya, saya ingin membahas ini menjadi beberapa kasus ya. Jadi satu video akan saya berikan satu kasus. Oke, sebagai ilustrasi, kalau kemarin kita belajar terkait dengan luas ya, dimana luas itu sederhananya kalau ada satu kurva, kemudian diberikan batas, kemudian kita hanya menghitung integral dari kurva tersebut yang memperhitungkan batas, maka volume secara umum kita juga bekerja dengan kurva ya. Jadi misalnya saya punya kurva seperti ini. Ya, ini misalnya kurva Y sama dengan Fx gitu ya. Nah, kalau hanya garis saja, maka setidaknya dia hanya bisa melihat secara 2 dimensi saja gitu ya. Kalau dikasih batas ya mungkin hanya 2 dimensi mentok-mentoknya gitu ya. Sementara yang namanya volume itu kan isi ya, isi, sehingga dia harus punya setidaknya 3 dimensi ya, panjang, lebar, dan tinggi gitu. Jadi ada isinya. Nah, bagaimana cara dari kurva ini kita mengetahui isi? Maka dalam matematika ada yang kita sebut sebagai volume benda putar. Jadi si kurva ini diputar gitu ya. Diputar terhadap apa? Nah, tergantung di soalnya diminta apa. Misalnya sekarang kita putar terhadap sumbu X gitu ya. Jadi diputar seperti ini. Sehingga kita akan, kalau Y-nya diputar, maka kan ini akan akan begitu kan ya. Ini juga sama. Misalnya ini ya. Seperti itu. Nah, sehingga di bagian bawah kita akan menemukan semacam cerminnya ya. Cerminnya hasil dari pemutaran ini. Seperti itu. Nah, misalnya batasnya adalah titik ini gitu ya. Ini sebagai batas. Kita bisa membayangkan maka gambar ini seperti ini bentuknya ya. Nah, kira-kira begitulah. Nah, kita akan menghitung isi berapa sih volume dari benda ini gitu ya. Atau kalau dibalik, kita di rumah punya benda ini gitu ya. Kemudian kita ingin menghitung volumenya. Karena ini tidak masuk di bangun-bangun yang kita pelajari ketika SD gitu ya, SMP ada balok, kubus, apalagi tabung. Ini tidak masuk ke bangun-bangun itu yang sudah punya rumus, maka kita pakai integral. Gimana caranya ya tadi, berarti kita konversikan bangun ini menjadi sebuah grafik matematika ya, dimana kalau dia simetris, maka ya kita cari dulu kira-kira kurva Y-nya seperti apa rumusnya, kemudian dia diputar gitu ya. Nah, sehingga ini adalah kasus pertama. Kasus pertama itu kalau ada kurva Y sama dengan Fx ya. Yang kalau Y sama dengan Fx itu panjang sekali sehingga kita batasi ya. Ada batas, batasnya adalah X sama dengan A hingga X sama dengan B ya. Jadi fungsinya X, batasnya juga X gitu ya. Kemudian dia ada di atas sumbu X juga. Maksudnya apa? Sumbu X ini adalah sebagai sumbu simetrinya, tempat dia patokan acuan dalam
berputar gitu ya. Jadi berputarnya terhadap sumbu X gitu ya. Nah, kalau kita menemukan fungsinya X, batasnya X, dan di atas sumbu X, maka rumus volumenya adalah, karena putar maka ada unsur V di sana. Kemudian karena volume itu adalah dimensinya dimensi 3 ya, meter kubik gitu ya. Sehingga kalau kita mengintegralkan sesuatu yang hasilnya pangkat 3 adalah pangkat 2 ya. Jadi rumusnya kira-kira seperti inilah. Batasnya X, berarti ini X sama dengan A, ini X sama dengan B. Atau kita tuliskan juga Y-nya bisa kita tulis sebagai Fx ya. Jadi Fx diintegralkan terhadap X, kemudian batasnya juga X gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah rumusnya. Ya. Kita akan berikan contoh ya. Contoh soal. Contoh soalnya adalah berapakah volume lempung yang dibutuhkan untuk membuat benda yang dihasilkan oleh pemutaran secara penuh. Pemutaran secara penuh tuh berarti kan diputar penuh berarti 360 derajat. Dari luasan Y sama dengan 1 di atas sumbu X dengan batas X sama dengan 0 hingga X sama dengan 2. Baik, coba kita gambarkan ya. Pertama kita gambar dulu, berarti di sini ada luasan apa katanya? Luasan Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 ini katakanlah 0, ini X, ini Y sama dengan 1 misalnya di sini ya. Maka garis Y sama dengan 1 ini adalah sepanjang 1 ini ya. Jadi sepanjang 1 ini adalah grafik Y sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1 itu tidak terbatas ya. Jadi tidak ada ujungnya. Nah, ini dibatasi di soal hanya 0 hingga 2. Misalnya 0-nya di sini dan 2-nya berarti di sini. Ya. Maka kalau digambarkan 0 sampai 2 tuh berarti dia garisnya cuma ini saja. Ya. Nah, katanya dia diputar 360 derajat. Berarti kan diputar begini ya, diputar terhadap sumbu X. Di atas sumbu X berarti kan begini ya. Berarti kita punya seperti ini. Dan ini juga sama seperti ini. Ya. Saya gambar lagi. Berarti bentuknya adalah semacam tabung ya, semacam tabung. Sebenarnya kalau tabung itu kan kita sudah tahu rumusnya ya. Kita bisa pakai rumus yang kita pelajari di SD. Tapi karena kita belajar integral, kita pakai integral aja. Ya udah, ini berarti kita punya Fx. Fx-nya tuh sama dengan Y sama dengan 1 berarti ya. Batasnya X juga. Nah, kalau fungsinya X, batasnya X, kita pakai rumus tadi ya. Rumusnya V 0 sampai 2 Fx diintegralkan terhadap X. Fx-nya berapa? Fx-nya sama dengan Y sama dengan 1. Berarti begini. Ya. Nah, integral dari 1 apa? Integralnya berarti X. Ada batas 0 sampai 2, ini dikalikan V. Sama dengan apa? Sama dengan berarti V ini integralnya berarti 2 dikurangi 0 sama dengan 2V satuan volume ya. Satuan volume karena volume. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami.
Silakan kalau ada pertanyaan ya. Nah, ini silakan untuk contoh soal bisa Anda kerjakan ya. Misalnya berapakah volume hasil pemutaran penuh terhadap absis dari luasan Y sama dengan X, dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1. Ya, untuk kasus 1 seperti itu, semoga dapat dipahami. Terima kasih.